selamat bergabung di acara webinar Dokter Anakku. Pertama-tama perkenalkan nama saya Asyanti dari Dokter Anakku. Malam hari ini topik kita adalah tentang gigi ya. Agar gigi susu tak cepat rapuh, bagaimana perawatannya di rumah ya. Untuk itu kita hadirkan Dokter Gigi Heidi Stephanie Yonathan. Beliau adalah dokter spesialis gigi anak ya, dan kita juga akan didampingi oleh moderator yaitu Dokter Jidi Adibia. Kita bacakan dulu Dokter Jidi supaya kita kenal ya. Dokter Jidi Adibia adalah seorang dokter umum. Beliau lulus dokter umum dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau juga adalah seorang Certified Public Speaker dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Eh, Dokter Jidi aktif sebagai anggota IDI tentunya, lalu juga aktif sebagai anggota Perdokhi, yaitu Persatuan Dokter Haji Indonesia. Dokter Jidi juga adalah anggota Kreatif Digital Platform of Dermatology, dan juga anggota Ruang Peduli Lepra Indonesia, Lepra. Dokter Jidi praktek sebagai dokter perusahaan di PLN Nusantara Power Services PLTA Asahan ya di Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Selamat malam Dokter Jidi, apa kabar? Selamat malam, Bu Asyanti. Selamat malam, Mams and Dads, Dr. Heidi. Sehat, Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah, oke. Kita akan segera mulai ya dok ya. Mungkin dokter bisa mulai dengan membacakan CV Dokter Heidi, lalu lanjut dengan Dokter Heidi memberikan pemaparannya ya. Silakan dok. Baik, kita ulang sedikit nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, Moms and Dads, dan yang terhormat Dr. Heidi. Terima kasih dokter atas kesediaannya pada malam hari ini untuk berbagi ilmu dengan Moms and Dads, dokter anakku yang pastinya sangat-sangat membutuhkan nih informasi tentang gigi susu yang tak cepat rapuh itu bagaimana perawatan giginya di rumah. Jadi singkat cerita sebenarnya untuk memulai ini saya sebagai dokter umum juga seringkali ditanyakan nih dok mengenai masalah-masalah gigi susu pada anak gitu yang kadang-kadang sedikit banyak mungkin bisa dijawab gitu ya dok tapi banyak juga yang tidak mampu terjawab. Nah pada hari ini pada malam hari ini sama-sama Moms and Dads dan juga saya akan sama-sama belajar dengan dokter gigi Heidi Stefani mengenai tentang bagaimana sih perawatan gigi anak di rumah. Nah, sebelumnya terima kasih sekali lagi atas kesediaannya dokter dan terima kasih untuk Moms and Dads yang malam ini sudah bergabung. Selama kurang lebih 1 jam ke depan saya akan mendampingi dokter Hedi untuk melaksanakan webinar pada hari ini sampai dengan sesi tanya jawab. Nah, terima kasih juga Ibu Asyanti atas perkenalannya tentang saya. Karena tak kenal maka tak sayang gitu ya, Bu Asyanti, Moms and Dads ya. Mudah-mudahan Iya. setelah kenal jadi diskusi kita pada hari ini ya berbagi ilmu pada hari ini bisa menjadi lebih seru gitu ya. Nah, baik sebelum kita mulai pada pemaparan Dokter Hedi, saya akan membacakan sedikit profil dari Dokter Gigi Hedi Stefani SPKGA, narasumber kita pada malam hari ini. Dokter Gigi Heidi Stefani Yonatan SPKGA, dokter spesialis gigi anak. Beliau menamatkan pendidikan Student Intern Faculty of Dentistry Univ Hiroshima, Jepang pada tahun 2017 dan kemudian lulus sebagai dokter gigi dari FKG Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2018. Beliau kemudian lulus sebagai dokter gigi anak FKG Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2022. Saat ini beliau aktif berpraktek di RSPI Pondok Indah Jakarta dan juga Rumah Sakit Brawijaya Tangerang. Beliau tentunya aktif juga di berbagai organisasi. Saat ini beliau aktif di anggota Persatuan Dokter Gigi Indonesia Cabang Tangerang dan juga aktif sebagai anggota Ikatan Dokter Gigi Anak Indonesia Cabang DKI Jakarta. Baik, beliau tadi kita sudah lihat ya prakteknya saat ini di Jakarta dan Tangerang. Jadi mungkin Moms and Dads yang ada di Jakarta dan sekitarnya bisa juga nih mengunjungi beliau. Siapa tahu butuh ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih detail lagi dan juga atau
ingin memeriksakan anak-anak moms and dads ke dokter gigi anak. Baik, kita lihat apakah dokter Hedi sudah hadir. Dokter Hedi, selamat malam, dokter. Selamat malam Dokter Jidi. Selamat malam Bu Asyanti. Selamat malam Moms and Dad semua. Bagaimana kabarnya dokter hari ini? Mudah-mudahan sehat ya, Dok. Sehat, Alhamdulillah. Dokter Jidi bagaimana dok? Sehat? Alhamdulillah sehat juga dokter. Ini sekarang memang lagi musim sekali ya dok ya, batuk, pilek, demam ya, virus yang lagi melanglang buana di udara nih. Beberapa bulan terakhir, mudah-mudahan kita semua sehat ya dok ya. Tuh dok. Semoga kita semua Baik. sehat ya. Ya, amin dokter. Nah dokter sebelum mulai dokter boleh menyapa terlebih dahulu nih dok, Moms and Dads yang sudah hadir pada malam hari ini. Silakan dok. Baik, selamat malam kepada Moms and Dad, kemudian juga kepada Dokter Jidi, kepada Ibu Asyanti. Terima kasih sebelumnya untuk kesempatannya pada hari ini kepada saya untuk memaparkan beberapa tips dan trik ya untuk merawat gigi susu, terutama di rumah karena ya hampir 90% kehidupan anak tentu kan dimulai di rumah ya. Jadi mungkin nanti saya akan berbagi sedikit tips dan trik dan juga nanti bersama Dokter Jidi saya juga akan menjawab beberapa pertanyaan dari Moms and Dads ya. Baik, Baik, mungkin terima saya kasih Dokter Heidi. Ya, baik sebelum Dokter Heidi memberikan pemaparannya, Moms and Dads, kurang lebih nanti presentasi akan dilaksanakan 35 menit ya Dokter. Kemudian Moms and Dads dipersilahkan untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat yang nanti akan dibacakan setelah sesi pemaparan. Nah, untuk teknis dari tanya jawab, kita akan membacakan hanya dari chat ya, Dokter dan Moms and Dads. Jadi tidak ada on cam dan juga mikrofon. Jadi silahkan menuliskan pertanyaan-pertanyaan Moms and Dads di chat dan nanti akan kita bacakan di akhir. Baik, silakan Dokter Hedi untuk memberikan pemaparannya, Dok. baik, saya coba izin share screen dulu ya. Oke, ya. Mungkin sudah terlihat ya di layar Moms and Dads dan dokter dan ibu semua. Apakah suara saya jelas? Baik, saya mulai ya. Jadi, eh, pada malam hari ini saya hanya akan memberikan tips dan trik-trik bagaimana sih cara merawat gigi anak di rumah. Nah, judul yang saya ambil adalah Home Sweet Tooth. Jadi sedikit plesetan dari Home Sweet Home ya, bahwa adanya kebiasaan everyday habits for healthy smile. Jadi harus dimulai kebiasaan eh, yang baik untuk membuat senyum yang baik di rumah. Nah, sebelum kita mulai, jadi sebagai yang kita tahu bahwa topik hari ini adalah menjaga gigi anak supaya tidak rapuh. Nah, hampir dari 2/3 kasus yang saya temukan di klinis, bahwa hampir semua kasusnya itu gigi rapuh karena gigi berlubang. Jadi menurut penelitian dari riset dari Kemenkes tahun 2023, ternyata sebanyak 84,8% anak-anak usia 5-9 tahun itu sudah mengalami gigi berlubang. Jadi sekitar hanya 15,2% tuh sedikit sekali yang giginya bebas dari karies. Nah, penelitian ini tidak melihat nih bagaimana status pendidikan anaknya, sosial ekonomi anaknya, dan jenis kelamin anaknya. Jadi sama-sama perempuan laki-laki, kemudian kaya miskin, semua ternyata beresiko sekali untuk mengalami gigi berlubang. Namun, apa sih sebenarnya yang membuat gigi itu rapuh? Jadi, yang membuat gigi itu rapuh kebanyakan kan dari gigi yang berlubang. Gigi yang berlubang itu biasanya disebabkan oleh adanya bakteri. Bakteri itu ada di dalam rongga mulut yang kemudian memakan sisa-sisa gula atau sisa-sisa makanan, sisa-sisa susu yang ada di dalam rongga mulut buah hati dari Moms and Dads. Nah, bakteri dan gula yang dikonsumsi oleh bakteri tersebut akan menyebabkan timbulnya asam. Nah, asam ini nantinya akan melarutkan lapisan terkuat dari gigi, yaitu email. Nah, lama-kelamaan dikikis, dikikis, kemudian makin dikikis, gigi itu akan mulai berlubang. Jadi seperti gambar yang ada di sebelah kanan ini.
Awalnya pengikisan itu tidak terjadi seperti 1 sampai 2 minggu saja, tapi berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan dari coklat kemudian menjadi hitam. Jadi mungkin Mom and Dad pernah melihat ya, bahwa ada anak kok giginya hitam-hitam, coklat-coklat seperti itu. Nah, itu karena proses dari gigi berlubang yang lama sekali. Jadi mengikis, kemudian terkikis, dan kemudian dia makin dalam, dan berlubang. Nah, apa sih efek gigi susu yang mengalami karies gigi? Yang pertama tentu saja karena lapisan terluarnya itu sudah rapuh, kekuatan gigi untuk mengunyah juga berkurang, sehingga begitu mengunyah yang keras langsung patah. Lalu yang kedua adalah karena gigi itu juga di dalamnya terdapat syaraf atau jaringan hidup. Jaringan hidup atau syaraf itu dapat merasakan sakit, terdapat pembuluh darah, dan juga ada syaraf juga di situ. Makanya apabila bakteri atau pengikisan itu terus berlanjut, tentu akan menyebabkan sakit dan infeksi lainnya. Contohnya seperti ada nanah, ada jerawat. Mungkin Mam Cenda pernah melihat ya, kok giginya sempat bengkak, sempat ada yang kuning-kuning. Nah, itu karena proses gigi berlubang yang sudah terlalu dalam dan mengenai syaraf. Lalu yang berikutnya adalah tentu mengganggu pertumbuhan gigi dewasanya kelak dan menurunkan kualitas hidup anak. Jadi karena gigi susu memang akan digantikan oleh gigi tetap. Namun gigi tetap yang akan menggantikan gigi susu itu sangat bergantung sekali terhadap kesehatan gigi susunya. Jadi apabila gigi susunya sudah lubang sangat besar, itu biasanya gigi permanennya juga akan mengalami masalah. Dan juga karena sakit, kemudian susah makan, tentu saja akan mengakibatkan ya banyak sekali kondisi seperti stunting, kemudian susah makan, kemudian sering sakit, batuk pilek, dan lain-lain. Jadi ternyata dari gigi banyak sekali masalah yang akan diakibatkan apabila terjadinya gigi berlubang yang dibiarkan. Nah, bagaimana sih moms and dads untuk mencegah gigi supaya tidak kaku? Jadi di sini saya ada semacam diagram ya. Diagram ini seperti timbangan, bahwa ada timbangan di sebelah kiri dan kanan, jadi semakin banyak timbangan yang mengisi bagian kiri dan yang kanan itu akan menyebabkan karies. Seperti di sini, di bagian kiri itu kan adalah faktor-faktor penyebab gigi berlubangnya. Ada bakteria, ada tidak ada air ludah, kemudian kebiasaan makan yang buruk. Apabila semakin banyak, itu akan menyebabkan gigi berlubang. Jadi di sini disingkat BED, BED. Kemudian apabila faktor-faktor pelindung giginya lebih banyak, itu akan menyebabkan gigi itu tidak rapuh. Nah, di sini disingkat adalah SAFE. Jadi apa saja? Saliva, kemudian antimicrobials, fluoride, dan pola makan yang bagus. Nanti akan saya bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama untuk di timbangan sebelah kiri, bagaimana sih cara mencegah faktor-faktor yang penyakit atau patologis? Jadi, yang pertama adalah mencegah si bakterinya dengan cara apa? Sikat gigi 2 kali sehari. Kemudian sikat gigi juga menggunakan kepala sikat kecil, khusus anak dan bulunya lembut. Sikat gigi selama 2 menit setelah sarapan pagi dan sebelum tidur. Dan sikat gigi dengan gerakan memutar atau menyapu. Sikat gigi ini nanti saya akan jelaskan lebih lagi ya, setelah saya bahas bagian-bagian ini. Kemudian yang kedua adalah rajin flossing dan menyikat lidah. Jadi anak kecil pun perlu melakukan flossing, terutama gigi-gigi yang memang gigi anak kan ada jaraknya nih kalau masih kecil. Jadi ada spacing di antara giginya. Nah, itu rentan sekali masuk makanan di situ. Maka dari itu dengan dibantu flossing biasanya sisa-sisa makanan tersebut dia dapat keluar dan tidak membuat gigi menjadi rapuh. Kemudian yang berikutnya adalah, yang ketiga adalah saliva atau air ludah. Jadi, ternyata air ludah di dalam rongga mulut gigi anak itu sangat bagus sekali. Dia itu memiliki sifat seperti washing action, jadi mencuci seluruh permukaan gigi. Nah, bagaimana sih cara kita memperbanyak saliva atau air ludah pada anak? Tentu dengan membuat anak banyak makan makanan yang berserat.
Contohnya seperti apel, wortel, pir, dan lain-lain. Jadi memaksa anaknya mengunyah sehingga air ludah itu akan terus keluar sehingga membersihkan seluruh permukaan gigi. Nah, untuk anak yang lebih dewasa atau lebih dari 12 tahun, biasanya boleh mengunyah permen karet yang berbahan xilitol. Jadi dengan cara mengunyah itu, salivanya makin banyak, air ludahnya makin banyak, akan membersihkan giginya. Lalu yang berikutnya tentu adalah mengurangi makanan yang manis atau yang sugary, di mana kalau bakteri itu paling senang dengan makanan-makanan dengan tinggi gula, terutama gula-gulanya yang simple sugars. Jadi yang menggunakan simple sugar itu banyaknya adalah makanan olahan dan seperti yang manis, seperti contohnya kue, cookies, permen, coklat, es krim, gummy, dan juga seperti jajanan dan lain-lain. Nah, untuk mengganti tadi camilan yang kurang sehat, itu lebih baik mengganti camilan dengan contohnya dengan buah-buahan segar, kemudian sayuran dan kacang-kacangan dan juga keju. Lalu yang terakhir adalah perbanyak minum air putih dan susu, kurang lebih 500 ml per hari atau 2 gelas sehari, dan hindari soda atau jus maksimal 150 ml per hari. Jadi kalau untuk susu biasanya 2 gelas per hari, air putih sebenarnya tidak ada limit, jadi semakin kalau misalnya anak mau minta minum air putih itu sangat baik. Dan untuk jus biasanya 150 ml itu satu kotak box. Itu maksimal satu kotak satu hari. Nah, dari Kemenkes sebenarnya sudah mengeluarkan bagaimana sih pola makanan yang sehat yang tentunya ternyata mempengaruhi sekali dengan pertumbuhan gigi. Jadi gigi anak atau gigi susu itu sangat berpengaruh sekali terhadap makanan yang moms and dad berikan setiap hari. Semakin seimbang, semakin baik, semakin dia whole food. Jadi contohnya seperti eh, sayuran, buah-buahan, ikan, daging seperti itu, maka kondisi gigi anak itu akan semakin baik dan juga eh, semakin efektif dalam pembersihan giginya. Jadi sebenarnya tanpa disadari dengan mengkonsumsi apel atau yang berserat itu dia juga membersihkan giginya dengan baik. Ini contohnya ya, isi piringku mungkin dari tim Moms and Dad bisa baca. Di dalamnya ada apa aja yang baik terutama untuk tidak hanya untuk gigi, tapi juga untuk kesehatan anak dan keseimbangan gizi secara khusus. Lalu yang berikutnya adalah faktor proteksi yang sebelah kanannya ya, berarti ya dari dua timbangan itu ada yang timbangan yang safe atau yang di sebelah kanan. Nah, apa saja sih yang harus kita lakukan supaya eh, gigi susu itu tetap kuat? Yang pertama adalah tidak menggunakan sipi cup atau botol susu secara berkepanjangan. Nah, bagaimana sih batasannya kapan sih kita bisa menggunakan botol susu? Jadi biasanya yang paling baik adalah dengan cara DBF ya, tapi apabila memang sulit, kadang dengan bekerja, mau nggak mau kan kita harus memberikan botol susu kepada anak. Nah, biasanya dari AAPD itu membatasi sampai usia 2 tahun itu boleh menggunakan botol susu. Dengan syarat, itu tidak boleh menidurkan si kecil dengan susu, jus, atau minuman manis lainnya. Jadi kadang kan anak terutama bayi ya yang masih di bawah 2 tahun kan masih minum susu sampai tertidur. Nah, itu kita harus lebih aware pada saat itu. Jadi biasanya sih tipsnya nih setelah diminumkan setelah minum botol susu kalau bisa mungkin moms bisa memberikan air putih atau botol susu dengan air putih supaya dia lebih membersihkan rongga mulutnya atau misalnya dibatasi nih, misalnya jam terakhir untuk minum air susu, botol susu itu misalnya di jam 10 atau jam 11 malam. Nanti next kita tidurkan anaknya, baru jam 5 pagi, jam 4 jam 5 itu baru boleh minum lagi. Jadi selama rentang waktu yang malam itu, sekitar 6 sampai 7 jam itu tidak boleh ada paparan air susu di rongga gigi. Karena biasanya dengan menggunakan eh, dengan menggunakan air susu sambil tertidur itu sangat masif kerusakan giginya begitu. Lalu yang kedua adalah selalu jadwalkan waktu snack. Jadi apabila
anak moms and dad, buah hati moms and dad sangat senang snack, mohon dibatasi waktunya. Misalnya jangan setiap kali anaknya bosan, setiap 1 jam itu diberikan snack, karena gigi pun juga ada waktu dia untuk beristirahat. Jadi eh, memulihkan kondisinya setelah mengenai paparan makanan yang telah diberikan. Jadi misalnya selalu jadwalkan kurang lebih 3 jam jedanya. Jadi misalnya setelah makan pagi 3 jam, kemudian makan snack kecil, kemudian baru makan siang 3 jam lagi makan snack besar, dan seterusnya. Aliran dengan kondisi seperti itu juga, aliran air liur juga akan lebih optimal dan mampu menetralisir semua asam dan mampu tadi washing action dari semua sisa-sisa makanan di dalam gigi anaknya. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan probiotik. Jadi penelitian sekarang nih, karena kan kita sudah tahu ya tadi ada bakteri di dalam rongga mulut. Nah, mari kita perbanyak bakteri baik di dalam rongga mulut dan mengurangi bakteri jahat dan menjaga keseimbangan dari si gut microbiome atau keseimbangan di dalam pencernaan kita. Pencernaan si kecil juga. Nah, biasanya makanan-makanan yang banyak mengandung probiotik itu contohnya apa? Keju, yogurt, kemudian kefir, kimchi, tauco, tofu, tempe, miso, natto, dan lain-lain. Makanan-makanan ini ternyata sewaktu penelitian ini terbukti meningkatkan bakteri baik di dalam rongga mulut. Kemudian yang berikutnya adalah fluoride dan vitamin protection. Jadi seperti yang kita tahu bahwa fluoride ini adalah suatu senyawa yang mampu membuat gigi itu semakin lapisan terluar gigi itu semakin kuat. Nah, fluoride itu ada banyak sekali, di mana-mana ada, seperti contohnya di makanan seafood, kemudian di sayuran hijau itu fluoride ada, namun konsentrasinya berbeda. Nah, di negara maju, di beberapa negara seperti Amerika, Inggris, dan lain-lain, mereka di dalam air minumnya itu dimasukkan fluoride. Fungsinya ya itu untuk meningkatkan kesehatan giginya pada waktu itu. Nah, di Indonesia ini tidak ada pemberian fluoride di dalam air minum maupun air minum kemasan. Nah, karena itulah biasanya fluoride itu biasanya diberikan tidak dalam bentuk suplemen, tapi dengan menggunakan olesan saja atau misalnya pasta gigi. Seperti itu. Kemudian setelah itu si kecil juga dapat mengkonsumsi vitamin D harian dan kalsium dari makanan atau suplemen. Kalau untuk vitamin D biasanya 10 mcg per hari. Nah, selain itu, untuk mendukung faktor proteksi, tidak hanya yang tadi dilakukan di rumah, ada juga beberapa tindakan yang dilakukan di dalam klinik gigi oleh dokter gigi anak. Seperti contohnya yang pertama itu adalah di sini adalah fissure sealant atau seal atau penutup gigi. Jadi pada anak-anak dengan gigi yang berlekuk-lekuk, seperti contohnya di bawah ini, lekukan-lekukan ini kan akan mempermudah sekali makanan untuk masuk ke dalam lekukan itu. Jadi biasanya kita sebagai dokter gigi anak dapat menutup lekukannya ini dengan semacam uh, bahan penambal gigi supaya makanan tidak gampang masuk dan bakteri juga tidak masuk. Nah, Visuoxylan ini sangat-sangat efektif diberikan kepada gigi yang bentuknya seperti itu, terutama pada gigi susu pada anak, karena ya seperti yang kita tahu gigi anak kan akan sangat sulit menyikat giginya. Nah, silen ini membantu supaya makanan tidak trap di situ. Kemudian yang kedua adalah professional fluoride application yang tadi sudah saya jelaskan bahwa fluoride ini secara penelitian itu dapat memberikan proteksi terhadap lapisan email terluar gigi. Jadi dengan menggunakan fluoride yang terkontrol dosisnya di klinik gigi, biasanya itu akan dioleskan ke seluruh permukaan gigi dan dia akan stay di situ, akan meresap masuk ke dalam giginya dan membuat gigi tersebut semakin kuat dan lebih tahan terhadap gigi berlubang
yang nantinya akan menyebabkan gigi itu kuat dan tidak kaku. Lalu yang berikutnya adalah menggunakan beberapa mouth guard dan interceptive orthodontic appliances. Nah, kenapa? Apa hubungannya antara perapihan gigi dengan gigi berlubang atau gigi yang rapuh ya? Jadi ternyata gigi yang berantakan ini akan membuat sikat gigi anak itu akan menjadi lebih sulit. Sehingga sisa makanan itu gampang sekali tuh nyelip di antara sela-sela gigi yang tidak rapih. Nah, setelah itu, apabila terselip di antara sela-sela giginya akan terbentuk lubang dan menyebabkan gigi itu rapuh. Nah, penyebab dari gigi berantakan ini sangat banyak. Salah satunya bisa genetik, namun bisa juga karena ada kebiasaan buruk. Contohnya seperti menghisap jari. Kalau menghisap jari biasanya buah hati Moms and Dad itu giginya agak tonggos ke depan, kemudian dia juga agak sempit langit-langitnya, kemudian misalnya bernafas dari mulut, dan juga menggigit kuku. Kalau bisa hal-hal seperti ini, apabila Moms and Dad menemukan kebiasaan seperti ini, mohon segera lakukan intervensi, atau misalnya sulit dilakukan intervensi, boleh kontrol ke dokter gigi anak. Nanti kami akan membantu mengatasi kebiasaan-kebiasaan seperti ini. Nah, berikut saya akan berbagi beberapa pasien saya di sini. Jadi, pada pasien saya yang pertama ini, biasanya dia itu sangat sulit sekali menyikat gigi. Jadi, pasien ini usianya sekitar 9-10 tahun. Sulit sekali menyikat gigi, jadi waktu saya cek, giginya kotor sekali ya. Nah, ini diberikan semacam lapisan disclosing namanya, jadi untuk melihat berapa tebalnya sisa-sisa makanan yang menempel di gigi, atau kita bilang plaknya, plak gigi. Nah, plak giginya dilihat tuh, diberikan kepada giginya, ternyata banyak sekali ya menumpuk. Yang biru tua ini biasanya giginya itu sudah sangat lama, jadi sudah lebih dari 48 jam di dalam menempel di gigi. Yang yang pinknya itu dia lebih kurang lebih 24 jam menempel di gigi. Nah, setelah lakukan edukasi, jadi sekitar hampir 6 bulan ya di sini, ternyata plak giginya berkurang, itu karena mungkin dilakukan edukasi yang menyeluruh, kemudian juga diberikan motivasi bahwa setiap kali menyikat gigi ada motivasi, ada reward, jadi anaknya senang tuh untuk menyikat gigi. Dari sini saja kondisi giginya sudah berbeda jauh. Jadi selain giginya semakin bersih, anaknya juga semakin pede sih waktu itu yang saya lihat. Kemudian untuk kasus kedua, ini saya ingin berbagi adalah anak usia sekitar 11-12 tahun ya. Di sini bisa kita lihat bahwa anak ini sudah mengalami gigi berlubang, sudah rapuh giginya semenjak dia masih kecil. Nah, bisa kita lihat bahwa giginya sangat kotor dan juga tadi agak berantakan. Nah, ternyata kondisi gigi yang agak berantakan ini, tumpang tindih ini, membuat giginya itu sulit dibersihkan. Maka dari itu bisa dilihat bahwa terdapat lapisan kuning-kuning, kemudian giginya seperti patah, dan lain-lain. Nah, untuk kondisi seperti ini tidak hanya dibersihkan giginya di rumah, namun perlu dilakukan berbagai treatment di klinik gigi. Lakukan treatment waktu itu seperti contohnya penambalan, kemudian pembersihan gigi, pembersihan karang gigi, kemudian juga pemberian fluoride, tadi aplikasi fluoride supaya dia giginya tambah kuat, dan lain-lain. Sekitar hampir 1 tahun baru karena rutin bolak-balik pasien ini, kita dapatkan senyum yang baik seperti ini. Nah, hal ini tercapai tidak hanya di dalam klinik gigi, namun harus ada komitmen dari Moms and Dads juga. Jadi, semakin banyak motivasi yang diberikan di rumah, maka semakin bagus juga kondisi gigi anaknya di kemudian hari. Nah, kemudian yang terpenting dalam faktor proteksi adalah cek rutin ke dokter gigi anak untuk mencegah gigi tersebut rapuh. Nah, kami akan membantu si kecil untuk memproteksi gigi susu hingga nanti gigi penggantinya muncul. Jadi first dental visit
itu sangat penting. Biasanya setelah gigi pertama muncul, itu lakukan first dental visit. Biasanya di usia 6 sampai 1 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun itu baru lakukan first dental visit. Setelah itu baru ada kunjungan berkala 6 bulan, supaya kita bisa melihat apakah seluruh giginya tumbuh dengan sempurna, kemudian bisa kita lihat juga kondisi giginya kuat atau tidak, dan lain-lain. Nah, kemudian yang akan saya bahas juga adalah tips membangun kebiasaan sikat gigi yang baik. Jadi, walaupun secanggih apapun misalnya makanan yang kita berikan, kemudian obat yang kita berikan, vitamin, dan lain-lain, dan juga tindakan-tindakan di klinik gigi tentu tidak akan bermanfaat apabila si kecil itu malah sikat gigi. Karena sikat gigi adalah menjaga kebersihan gigi di rongga mulut, itu adalah yang utama dalam menjaga gigi susu itu tidak cepat rapuh. Nah, kebiasaan sikat gigi yang baik ini perlu proses belajar, sehingga sedini mungkin harus si kecil diperkenalkan dengan sikat gigi. Jadi biasanya nih usia 0 sampai 6 bulan, saya sarankan selalu menyikat gigi dan gusi dan rongga mulutnya dengan menggunakan kain kasa yang dicelupkan dengan air hangat seperti ini, atau menggunakan handuk yang halus. Jadi napkin sih kita bilang, handuk yang halus itu dililitkan di jari juga bisa untuk membersihkan seluruh gampet, kemudian tonjolan-tonjolan gusinya, lidahnya, semua setiap habis menyusu. Tetap lakukan ini juga pagi dan malam juga, jadi supaya si anak punya kebiasaan bahwa sikat gigi itu harus dilakukan setiap hari 2 kali. Nah, kemudian menginjak 6 bulan sampai 3 tahun ini adalah periode di mana gigi susu pertama mulai muncul. Nah, di sini si kecil boleh diperkenalkan dengan baby toothbrush. Jadi baby toothbrush itu adalah transisi dari sikat gigi si kecil sampai menjadi si dewasa. Biasanya ada beberapa ukuran, kemudian jangan lupa untuk membangun kebiasaan di jam dan rutinitas yang sama. Seperti yang tadi saya ceritakan, bahwa misalnya kita sikat gigi kan pagi, misalnya jam 8, dan malam misalnya jam 8 lagi. Nah, itu harus selalu dilakukan di jam yang sama dengan rutinitas yang sama. Contohnya misalnya ini yang mandi malam ya. Jadi setelah mandi, anak menggunakan piyama, kemudian sikat gigi, kemudian berikan bedtime story, misalnya diberikan cerita sebelum tidur dan juga tidur. Dengan adanya kebiasaan yang dilakukan setiap hari dari kecil, otomatis insya Allah si baby juga akan si anak kita juga akan mengikuti sampai dia dewasa. Kemudian kebiasaan ini tentu jadikan dia family affair. Jadi berikan contoh, misalnya ayah ikut menyikat gigi, ibu ikut menyikat gigi, supaya si anak ikut melihat bahwa sikat gigi itu adalah tindakan yang menyenangkan. Nah, yang paling penting di sini adalah kalau anak di usia di bawah 7 tahun harus selalu dibantu untuk menyikat gigi. Jadi sebelum anak usia 7 tahun, yaitu kelas 2 SD ya, tiap hari harus kita bantu sikat giginya. Jadi tidak boleh dilepas. Mengapa? Karena dexterity atau kontrol tangan si anak itu belum sempurna. Jadi tidak bisa masuk ke bagian area-area yang tidak terjangkau, terutama bagian geraham ya. Jadi harus selalu dibantu. Atau misalnya berikan 2 kali sesi. Misalnya berikan anak dulu supaya sikat gigi, habis itu baru kita ajarkan cara sikat. Baru kita mulai ajarkan cara sikat gigi dan membantu anak untuk sikat gigi lagi. Nah, ini ada beberapa sikat gigi yang dapat diberikan dari 6 bulan sampai 3 tahun. Nah, mungkin sebanyak apa sih pasta gigi yang diberikan kepada anak? Biasanya saya rekomendasikan memberikan pasta gigi itu setelah gigi pertama muncul. Jadi sebelum gigi pertama muncul sih saya biasanya tidak sarankan. Nah, sebanyak apa? Jadi hanya sebanyak yang tonjolan biru saja. Jadi sedikit sekali ya pasta giginya yang diberikan. Dan ini dilakukan sikat gigi selama 2 menit. Di 4 buah, jadi gigi itu dibagi sebanyak 4 bagian, kiri kanan atas, kanan bawah, kiri bawah. Masing-masing 30 detik, disikat semuanya dengan gerakan biasanya menyapu atau memutar. Seperti itu. Nah,
Kemudian sebanyak apa lagi tuh pasta gigi yang diberikan pada anak? Biasanya kita berikan kalau untuk usia 1-3 tahun itu hanya sebiji beras atau smear size, dan untuk di atas 3 tahun biasanya pea size besar lagi. Dan kembali hanya di bagian yang biru saja. Kemudian berikut ada pasta gigi yang biasanya digunakan. Ini ada berbagai merek yang saya gunakan. Contohnya di sini 0-5 tahun itu biasanya saya sarankan mengandung fluoride 500-1000 ppm. Nah, biasanya di negara-negara berkembang, contohnya di negara Asia yang berkembang, pasta gigi yang 500 ppm ini sudah sangat jarang digunakan karena dianggap bahwa standarnya itu adalah 1000 ppm. Bisa dibaca di penelitian yang saya ambil di sini, biasanya 1000 ppm. Nah, untuk sediaan fluoride yang 1000 ppm ini biasanya sih contohnya ada banyak ya. Nanti bisa dilihat aja di kandungannya, tapi ini yang saya contohnya ambil ini adalah 500 ppm. Kemudian untuk anak usia 3-5 tahun, itu bahkan di beberapa negara berkembang, biasanya dia sudah menggunakan 1450 ppm. Sebanyak ini. Biasanya ditemukan pada pasta gigi yang usianya 6-12 tahun. Jadi karena kita menggunakannya sedikit, seperti yang tadi sudah saya berikan di presentasi sebelumnya, harusnya tidak akan banyak dan beracun karena dia itu hanya sedikit sekali yang tertelan. Jadi karena sedikit banget, jadi sebenarnya aman untuk tertelan. Seperti itu. Kemudian jangan lupa juga kita harus menciptakan lingkungan sikat gigi yang nyaman untuk anak. Apa saja sih? Yang pertama, jaga area agar kamar mandi itu tetap rapi, dan cobalah menyikat gigi di lokasi yang berbeda jika mereka kesulitan berada di kamar mandi yang rapi. Kemudian, simpan alat dan perlengkapan menyikat gigi di area yang mudah dijangkau anak. Kemudian, tentu dilihat area kamar mandinya gelap atau tidak. Kemudian, apabila wastafelnya terlalu pendek atau wastafelnya terlalu tinggi, bantu mereka menggunakan kursi supaya mereka dapat mencapai wastafel dan cerminnya dengan mudah. Dan juga kalau bisa gunakan cermin karena dapat membantu anak untuk merasa lebih terkendali, dan juga apabila si anak melihat mereka disikat gigi itu mengurangi stres dan kecemasan. Lalu yang terakhir adalah carilah tempat yang membuat mereka merasa nyaman, seperti kamar tidur mereka atau duduk di kursi favorit mereka dan lain-lain. Nah, ini ada beberapa tips membangun kebiasaan sikat gigi yang baik adalah memberikan motivasi yang baik kepada si kecil. Jadi ada beberapa metode ya yang bisa kita berikan di rumah, terutama contohnya reward chart. Jadi semacam checklist reward. Jadi kalau misalnya mereka rajin sikat gigi, kita checklist. Nanti kalau checklistnya sudah penuh, biasanya baru kita berikan reward yang sepadan. Misalnya reward tidak selalu harus hadiah, tapi misalnya berikan apa yang mereka biasanya senangi. Misalnya nih, boleh minum susu atau makan makanan yang mereka suka. Nah, itu bisa merupakan reward yang sangat baik untuk si kecil. Lalu yang berikutnya adalah ada beberapa sih aplikasi yang dapat digunakan yang membantu si anak jadi senang gitu untuk menyikat gigi. Ini contohnya adalah Smile Pokemon ya, ada di Android atau di iOS. Jadi si anak sikat gigi, nanti di atasnya kita bisa pilih tuh. Contohnya boneka apa sih yang digunakan. Jadi nanti sembari sikat gigi, sembari ceritanya membasmi bakteri-bakteri yang ada di bagian bawah. Rata-rata sih beberapa pasien saya diberikan ini, mereka senang sekali. Malah jadi ketagihan ingin sikat gigi terus. Lalu yang next adalah gunakan timer. Timer selama 2 menit ini tidak harus bentuknya lucu seperti ini. Bisa juga dengan timernya itu contohnya di musik di YouTube. Seperti ini contohnya, ini saya ada timer dari video. Saya play ya. Oh yeah! Hey, I'm Sarge
today in proper style. Selama 2 menit ya. Bluey's here to help us every step. With our brush and paste, we're all set. Let's brush with Bluey, Bluey, Bluey. Bluey all around. Let's brush with Bluey. Percaya deh dengan menggunakan metode sederhana seperti ini sih biasanya anak-anak tambah senang sih untuk sikat gigi. Jadi kita sebagai moms and dads kadang harus membuat kondisi sikat giginya itu lebih menyenangkan. Nah, kemudian ada juga misalnya dengan menggunakan buku. Jadi sebelum sikat gigi kita setiap malam kita bacakan sikat gigi, buku tentang sikat gigi, buku tentang pemeriksaan gigi, buku buku tentang menjaga kesehatan gigi. Jadi setiap malam kita bacakan supaya si anak ingat gitu bahwa oh sikat gigi itu seperti ini kayak di buku ini gitu. Kalau bisa sih tiap malam dibacakan. Ini salah satu contohnya. Nah, bagaimana sih posisi menyikat gigi anak yang sebenarnya optimal kalau misalnya anaknya sudah keburu tantrum nih, kalau misalnya sikat giginya agak sulit gitu. Karena pengalaman saya, anak saya sendiri pun agak sulit untuk disikat gigi, apalagi waktu usia 1,5 tahun. Itu kan lagi aktif-aktifnya tuh dia lari-lari, seperti itu. Nah, biasanya bisa menggunakan posisinya dari belakang, seperti ini. Jadi anaknya duduk di bagian bawah atau di kasur biasanya. Kemudian kita di bagian belakang, kita tarik pipinya di sebelah kiri oleh tangan kita, kemudian sambil kita sikat. Atau Izin misalnya sambil reminder dokter, waktunya 5 menit lagi dok. Izin ya baik, dok. terima kasih. Lalu ini juga ada beberapa posisinya sama lagi ya. Jadi harus ditarik pipinya supaya semua giginya tersikat dengan baik. Nah, ini ada contoh videonya. Nah, bisa sih dilakukan Brush the outer surfaces of the top and bottom row of teeth, starting from the back to the front and to the back. Brush for about 10 counts each segment and remember not to skip any tooth. It is easier to get your child to bite together to clean the outer surfaces of the back molars rather than to have them open wide. Brush the bagian atas ini karena pipinya atau bibirnya itu harus benar-benar ditarik. rinse well after brushing as it dislodges food Kalau bisa that touch. floss ya Parents should floss for their child. aja. Gently slide the floss through teeth's contact point, rubbing the floss up and down, not side to side, as you hold it firmly. Oke. Nah, kemudian yang terakhir adalah ada tambahan dari saya bahwa kadang menyikat gigi pada anak yang spesial, anak berkebutuhan itu juga sangat sulit ya. Jadi bagaimana sih cara mendukung kebiasaan sikat gigi pada anak yang spesial? Terutama mereka itu biasanya anak-anak spesial adalah anak-anak yang sensitif terhadap informasi sensori. Jadi dia agak nggak suka tuh ada banyak stimulus di dalam rongga mulutnya. Nah, bagaimana caranya menenangkan anak tersebut? Jadi tidak cuma yang spesial, tapi beberapa anak juga justru tidak terlalu suka terbanyak stimulus atau rangsangan di dalam rongga mulutnya. Jadi caranya yang pertama, pastikan anak duduk dengan nyaman. Sebelum sikat gigi, gunakan kain lembut untuk menekan pipi dan rahang. Lalu berikan anak weighted blanket, boneka, seperti ini. Jadi diberikan bantal, mungkin supaya nyaman. Kemudian, kalau bisa jangan menggunakan sikat gigi elektrik. Karena mereka kurang suka adanya getaran seperti itu. Kemudian bisa menggunakan earphone juga. Untuk kesimpulannya, jadi pencegahan gigi rapuh secara dini dapat dilakukan juga tentu di rumah dengan mempertimbangkan keseimbangan faktor patologis dan proteksi. Hal yang paling mudah adalah selalu memastikan kebiasaan sikat gigi yang baik di rumah. Terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mungkin saya kembalikan ke Dr. Jidi. Terima kasih banyak.
Baik, terima kasih Dokter Hedi atas pemaparannya yang luar biasa lengkap ya dok ya. Sudah sangat jelas sekali nih dok pemaparan Dokter Hedi bahwa kalau boleh saya rangkum sedikit ya dok bahwa kebiasaan untuk merawat gigi itu sangat baik untuk dikenalkan sejak dini ya dok ya. Bahkan tadi dianjurkan untuk ada first dental care gitu ya dok ya ke pelayanan kesehatan atau dokter gigi anak gitu ya dok ya. Itu dimulai dari usia 6 bulan sampai dengan 1 tahun gitu ya dok. Jadi sudah mulai juga Moms and Dads bisa mengenalkan bahwa gigi kita itu harus dirawat supaya bersih dan juga sehat. Tadi bisa juga dengan menggunakan beberapa media gitu ya dok ya, bisa menggunakan video, kemudian juga flashcard gitu ya dok ya, dan hal-hal lain yang menyenangkan sehingga anak merasa tertarik juga gitu ya dok ya untuk melakukan perawatan gigi. Karena tadi juga disebutkan oleh Dokter Heidi bahwa perawatan gigi yang baik juga akan mempengaruhi kesehatan gigi di masa yang akan datang gitu ya dok ya. Jadi walaupun gigi susu, kalau orang bilang awam kadang nanti kan diganti lagi gitu ya dok ya dengan gigi permanen gitu. Tapi padahal sebetulnya perawatan gigi susu juga penting gitu ya dok karena mempengaruhi juga kesehatan gigi di masa yang akan datang. Nah, baik Betul. Moms and Dads. Ini udah lengkap sekali tadi sebetulnya penjelasan dari Dokter Hedi, tapi memang ada beberapa hal nih dok yang sepertinya masih perlu ditanyakan oleh Moms and Dads. Nah, jadi untuk itu akan coba saya bacakan ya dok ya, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Sekali lagi peserta jika masih ingin bertanya ya dok, masih boleh menuliskan di kolom chat. Jangan lupa juga menuliskan nama, kemudian usia anaknya, boleh juga domisili gitu ya dok supaya mempermudah Dokter Hedi nanti dalam menjawab pertanyaan Moms and Dads. Nah, Dokter Hedi, ini juga sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dokter dari WA Group peserta yang saya akan coba pilih gitu ya dok ya beberapa pertanyaan yang mungkin sepertinya menarik nih dok untuk dijawab. Nah, saya izin membacakan ya dokter. Baik, Baik, ini terima kasih. pertanyaan. Baik dok, pertanyaan yang pertama dari Ibu Arum Syafira, domisilinya dari Semarang nih dok. Usia anaknya 1 tahun, pertanyaannya adalah dokter izin bertanya, anak saya alhamdulillah sudah ada giginya 2 di bawah. Nah selama ini sebelum ada giginya saya bersihkan gigi pakai oral cleaner yang seperti cotton buds katanya dok. Nah karena sudah ada giginya, sikat giginya yang seperti apa ya dokter sebaiknya? Kemudian pertanyaan keduanya dok, anaknya ini minum ASI dan juga sufor. Nah kalau malam sebelum tidur dia biasanya minum sufor, kemudian aman tidak untuk giginya, dan adakah cara agar giginya tetap awet meskipun dia minum sufor gitu. Baik dokter, silakan dijawab dokter. Baik, terima kasih banyak Dokter Didi. Terima kasih banyak Mam dengan eh, Ibu Arum Syafira ya dari Semarang. Jadi untuk pertanyaan pertama, sikat gigi apa yang sebaiknya digunakan ya untuk anak dengan 1 tahun dengan 2 gigi ya? Ini contohnya sebentar. Tadi sempat saya ada gambarnya bahwa sikat gigi yang untuk anak 1 tahun bisa bentuknya seperti ini. Jadi dia ada pegangannya, kemudian ada juga kepala sikatnya juga kecil. Biasanya dia ada tulisannya 0 sampai 3 tahun. Fungsi bagian yang bulat ini dia untuk memegang, juga sebagai respon taktil, kemudian bisa juga untuk menyikat lidah untuk yang bulat ini, atau bisa menggunakan sikat gigi yang masuk ke jari seperti ini. Sikat giginya bisa bentuknya lebih baik bentuknya bristle ya, bukan silikon, karena biasanya silikon kurang bisa membersihkan sisa-sisa makanannya. Jadi boleh dipilih oleh Ibu Arum eh, yang terbaik untuk si kecil. Kemudian yang kedua adalah anaknya minum ASI dan sufor sebelum tidur. Bagaimana supaya tetap awet? Baik, jadi sebenarnya tidak apa-apa sih Bu untuk minum sufor pada anak karena ya kembali lagi yang penting adalah asupan gizi si anaknya tercukupi. Nah, paling tadi tips dan trik yang dilakukan adalah yang pertama menggunakan botol susu air putih setelah meminum sufor. Jadi supaya dia kenyal-kenyal gitu, supaya semua bagian rongga mulutnya tersiram oleh air putih. Atau bisa juga menggunakan
metode yang waktu malam itu dijeda, tidak boleh minum air susu, tidak boleh minum susu sama sekali. Misalnya terakhir di jam 10, kemudian nanti boleh mulai lagi minum subuh biasanya. Karena yang biasanya paling masif perusakan gigi itu di malam hari, sekitar jam 11 sampai jam 4, jam 5 itu kan aliran saliva si baby juga berkurang. Nah, itu yang membuat susu itu gampang nempel di gigi dan menyebabkan giginya rapuh. Mungkin itu tips dari saya. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Semoga dipahami ya tadi ya Ibu Arum Safira ya. Jadi tadi ada beberapa pilihan yang dokter kembali tampilkan untuk sikat giginya dan tadi mengenai ASI pada malam hari gitu ya dok ya atau SUFOR pada malam hari tadi tips dan triknya. Baik, saya izin dok membacakan pertanyaan lagi. Baik. Dari Ibu Fitria Nur Istiqomah, dok, domisilinya di Tangerang, anaknya usia 5 tahun. Dokter, anak saya ada giginya. Kalau anak kebanyakan minum cuka apel itu, apakah membuat giginya kropos? Kemudian kalau anak kebanyakan makan permen, bikin gigi berlubang, apa benar gitu tadi ya dok ya, mungkin maksudnya. Dan kemudian anak saya pernah dicabut gigi susunya, apakah gigi tersebut bisa tumbuh lagi dokter? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Eh, Terima kasih banyak untuk pertanyaannya Ibu Fitria. Jadi, ini usia anak 5 tahun ya. Pertanyaan pertama, kalau anak kebanyakan minum cuka apel itu bikin gigi keropos atau tidak? Jadi sebenarnya ada beberapa, selain dari makanan bergula tinggi, juga makanan yang tinggi asam itu dapat melarutkan lapisan terluar giginya. Jadi sama ya, asam juga dapat melarutkan berbagai lapisan terluar si gigi dan juga membuat giginya itu gampang keropos, benar. Jadi kalau bisa sih cuka apel, nggak apa-apa misalnya minum cuka apel, tapi habis itu minum air putih lagi supaya dia bisa netral lagi di dalam rongga mulutnya tidak terlalu asam. Kemudian yang kedua, eh, kalau kebanyakan makan permen bikin gigi berlubang, iya betul karena tadi bakteri itu senang makanan yang sangat manis, jadi gampang sekali berlubang. Kemudian yang ketiga, apakah kalau sudah pernah cabut gigi susu, gigi susu bisa tumbuh lagi? Jadi setelah cabut gigi susu, tentu gigi susunya tidak bisa tumbuh lagi karena gigi susu nanti digantikan oleh gigi permanennya. Namun kembali lagi ada beberapa kondisi nih yang saya temui, kadang belum tentu gigi permanennya itu ada gitu. Jadi tetap perlu dicek lagi ke dokter gigi. Begitu gigi susu dicabut, apakah gigi permanennya ada atau tidak? Itu nanti kami yang akan cek biasanya. Semoga bisa membantu Ibu ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya dok. Jadi tadi ya dok, kalau gigi susunya sudah dicabut, tentu tidak akan tumbuh lagi gitu ya dok gigi susunya, tapi akan diganti dengan gigi permanen tadi. Dan mengenai cuka apel dan makan permen tadi, ada tipsnya tadi ya dok ya untuk membuat giginya tidak cepat rapuh gitu ya dok. Baik, selanjutnya dok, saya bacakan lagi pertanyaan yang masuk. Ini dari Ibu Tiara di Tangerang, usia anaknya 17 bulan. Pertanyaan pertamanya dokter, apakah aman jika pasta giginya tertelan? Yang kedua, selama ini saya pakai pasta gigi anak agak terlalu banyak. Apakah akan berpengaruh ke IQ-nya dokter? Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mengajarkan kumur pada anak balita? Gitu dok. Ada 4 pertanyaan dok, boleh dijawab dulu satu persatu gitu ya dok ya. Pertanyaan yang pertama dulu boleh dok. Apakah aman jika pasta giginya tertelan dokter? Baik, terima kasih Dokter Jidi. Ini dari Ibu Tiara ya. Iya betul. Yang apakah aman jika pasta gigi tertelan? Tentu dengan tadi eh, kok banyaknya pasta gigi yang diberikan di sikat gigi itu sudah diformulasikan oleh AAPD. Jadi apabila sebanyak itu di bagian yang biru, misalnya sebiji beras, itu diberikan, itu kalau tertelan itu aman. Karena dia konsistensi, konsentrasinya itu dosisnya sudah terukur. Terus yang kedua, jadi aman ya Bu ya kalau tertelan. Selama Ibu menggunakan pasta gigi yang benar dan menggunakan sikat gigi juga yang size-nya benar untuk anaknya. Lalu yang kedua, selama ini saya banyak pakai pasta gigi. Apakah akan berpengaruh ke IQ-nya? Baik,
Jadi untuk nomor 2 ini memang saya sering banyak mendapat pertanyaan dari ibu-ibu bahwa memang ada penelitian nih yang menyatakan bahwa pasta gigi yang mengandung fluoride berpengaruh kepada penurunan IQ. Waktu itu ada penelitian di Amerika, systematic review, dia mereview bahwa adanya fluoride, tapi bukan di pasta gigi. Fluoride-nya itu adalah fluoride yang ditelan, systemic fluoride. Jadi contohnya suplemen fluoride, kemudian tentu yang tadi saya ceritakan di luar negeri itu air pumpnya itu dikasih fluoride. Jadi memang udah tinggi sekali fluoride-nya di luar negeri nih. Nah, ternyata dari banyaknya fluoride yang tertelan dari air minum dan juga suplemen, jadi zaman dulu di beberapa daerah itu ada yang tablet fluoride ditelan atau drops ya, biasanya contohnya diberikan. Nah, itu yang berpengaruh ke IQ. Tapi kalau pasta gigi itu eh, konsentrasinya itu jauh-jauh lebih rendah daripada yang diberikan di air ataupun yang di suplemen. Jadi apabila tertelan pun dia sifatnya tidak sistemik tapi hanya di luar aja gitu. Jadi aman sebenarnya untuk pasta gigi karena konsentrasinya juga sangat rendah. Mungkin seperti itu. Jadi tidak berpengaruh ke IQ. Malah sebenarnya fluoride itu sangat penting dia untuk memperkuat gigi. Tidak hanya dari pasta gigi yang saya ceritakan bahwa ikan, kemudian sayuran hijau itu semua mengandung fluoride juga. Jadi sebenarnya aman dia. Lalu yang Oke, ketiga, baik dokter. bagaimana cara mengajarkan kumur pada anak balita? Ya, baik. Jadi memang berkumur itu adalah keterampilan yang didapat ketika si anak sudah berusia di atas 1,5 tahun sampai 3 tahun tuh. Jadi memang di bawah itu agak sulit untuk berkumur. Tapi lama-kelamaan dia akan bisa dengan kita ajarkan misalnya meniup, gitu. Kemudian sering tiup balon gitu. Nanti dia akan semakin mature si otot-otot rongga mulutnya dia akan bisa berkumur. Jadi kalau belum bisa berkumur tidak apa-apa. Biasanya pasta giginya itu biasanya akan tertelan dan itu aman aja karena selama ibu menggunakan pasta gigi yang konsentrasinya oke dan juga kepala sikatnya yang juga ukurannya sesuai dengan usia anak ibu. Kemudian yang keempat adalah floss gigi sebaiknya setelah atau sebelum sikat gigi. Baik setelah sikat gigi, baiknya floss digunakan supaya makin membersihkan sisa makanan. Baik, mungkin itu. Baik, terima kasih dokter. Ini boleh ya dok ya? Kita bacakan lagi pertanyaannya dok ya. Ini cukup seru juga dok. Banyak juga pertanyaan-pertanyaannya ternyata. Nah, izin saya bacakan kembali ya dok ya. Dari Ibu Ade nih dok, anaknya usia 7 bulan. Pertanyaannya adalah sekarang sering ada produk gitu ya dok ya, tisu basah untuk membersihkan gigi. Nah, apakah itu aman gitu ya dok dan efektif untuk membersihkan gigi? Mungkin itu pertanyaannya ya dok yang saya ambil ya dari Ibu Ade ya. Silakan dokter. Baik, terima kasih Bu Ade. Jadi mungkin yang dimaksud Ibu itu tooth wipes ya mungkin ya. Tooth wipes itu jadi semacam alternatif untuk tadi kasa dan handuk ya. Kasa dan handuk yang dioleskan di gigi-gigi atau gusi yang memang gusinya masih di bawah 6 bulan gitu. Jadi belum tumbuh gigi sama sekali. Itu tooth wipes boleh diberikan, Bu. Karena dia fungsinya sama seperti kasa. Justru kadang kasa itu kekurangannya dia itu berserabut ya. Serabutnya kadang kan suka nempel itu kurang enak ya. Jadi beberapa sih saya memang kalau misalnya ibu menggunakan tooth wipes lebih nyaman itu akan lebih baik. Tapi untuk anak usia di bawah 6 bulan biasanya sebelum gigi pertamanya muncul. Jadi setelah gigi pertamanya muncul sih saya sarankan menggunakan sikat gigi saja. Baik, terima kasih atas jawabannya dokter. Jadi tadi kalau efektif dan amannya boleh ya dok ya, tapi tadi usianya yang harus diperhatikan ya dok. Kalau udah usia 1 tahun, kemudian udah ada 6 bulan atau walaupun 6 bulan sudah ada giginya, tetap disarankan tadi ya dok tipe-tipe sikat gigi yang sudah dokter paparkan ya dok ya. Baik, Oh, baik. izin melanjutkan ya dok.
Pertanyaannya dari Bapak Ardi Pratama, Dok, dari Bali. Pertanyaan yang pertama, boleh dijawab satu-satu dulu ya, Dok. Jika gigi susunya tumbuh dengan posisi miring atau tumpang tindih, apakah perlu tindakan dini dari dokter gigi anak atau dibiarkan dulu hingga giginya tetap tumbuh? Silahkan, dokter. Baik, terima kasih banyak Pak Ardi untuk pertanyaannya. Nomor satu ya. Jadi untuk kondisi gigi anak itu sangat bergantung kembali ke usia anaknya. Jadi biasanya usia anak itu berpengaruh ke pertumbuhan gigi yang sudah tumbuh. Jadi kita dari AAPD itu ada guideline-nya Pak. Misalnya eh, gigi susunya tumpang tindih dengan posisi miring itu gigi susu dengan gigi tetap ya maksudnya ya. Nah, apabila misal nih Pak, gigi susu dan gigi tetapnya sudah sama-sama muncul dua buah di dalam rongga mulut, biasanya itu gigi susunya tetap harus diambil Pak karena dia sudah sesuai dengan usia tumbuh kembang si gigi permanennya. Nah, apabila tidak diambil gigi susunya, maka nanti gigi tetapnya itu tumbuhnya agak kurang bagus, biasanya agak kayak kita keganjel ya dengan gigi susunya. Jadi misalnya tumbuhnya agak miring atau agak jauh gitu. Seperti itu. Jadi biasanya kalau sudah tumbuh dua-duanya langsung di rongga mulut, tentu perlu diambil gigi susunya supaya gigi tetapnya tumbuh secara optimal gitu. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Kita lanjutkan, dok, pertanyaan selanjutnya. Bila anak jatuh dan gigi susunya goyang, apakah sebaiknya dicabut atau dipertahankan, dok? Dan apakah dampaknya pada pertumbuhan gigi tetapnya nanti? Baik. Pertanyaan kedua, bila anak jatuh dan gigi susunya goyang. Iya, betul, dokter. Nah, ini juga tergantung ya Pak ya untuk setiap kondisi dan eh, klinis kondisinya itu setiap anak beda-beda dan kembali lagi ke usia anaknya. Misalnya nih Pak, anak usia 3 tahun gigi depannya jatuh, kemudian goyang. Nah, goyangnya itu juga kami dari dokter gigi anak ada beberapa kategori, misalnya goyang sekali, goyang sedikit, goyang banyak. Nah, dari misalnya goyang banyak atau goyang sedikit itu perawatannya semua berbeda. Kemudian, misalnya dari 3 tahun sudah goyang banget, tapi gigi penggantinya belum ada. Gigi penggantinya kan baru muncul di usia 6. Nah, itu juga jadi pertimbangan. Baiknya dipertahankan atau diambil nanti tergantung lagi setiap kondisi kegoyangan giginya, kemudian juga biasanya tergantung usia anaknya, kembali lagi banyak pertimbangan seperti itu. Kemudian bagaimana Oke, terima dampaknya? kasih, dok. Mm-mm. Dampak Eh, pada pertumbuhan gigi tetapnya nanti, dok. Maksudnya jika goyang, jika tidak dicabut atau dicabut, apakah ada dampaknya gitu ke depannya, dok, ke gigi permanennya? Kemungkinan besar tentu adanya trauma tentu akan berpengaruh ke gigi tetapnya. Apalagi traumanya misalnya trauma keras gitu, kecelakaan. Itu banyak sekali sih anak yang mengalami kejadian seperti itu. Nah, beberapa kondisi misalnya tadi balik lagi kalau dia kegoyangannya itu beda-beda. Kalau misalnya tergantung dari perawatannya akan sangat-sangat tergantung secara klinis terhadap berbagai pasien. Jadi berbeda-beda mungkin Pak. Mungkin itu yang bisa saya jawab ya Pak ya. Terima Baik, kasih. ini baik dokter. Terima kasih dok. Ini pertanyaannya memang agak cukup banyak dan agak kompleks ya. Pak Adi, izin saya pilih pertanyaan yang mungkin agak cocok dengan temanya dulu ya dok ya. Nah, ini ada pertanyaan yang cukup bagus juga dari Pak Ardi tadi mengenai bagaimana dok cara tips menjaga kesehatan gigi pada anak dengan yang didiagnosa hemofilia dok agar kedepannya tidak perlu tindakan-tindakan yang invasif gitu ya dok ya dan bagaimana pembersihan gigi hariannya yang tentunya sesuai dengan kondisi hemofilia pada anaknya. Silakan dokter. Baik, terima kasih. Baik Pak, mungkin untuk anak-anak spesial yang terdiagnosa hemofilia itu akan sangat mudah sekali, rentan sekali terjadi perdarahan ya. Apabila eh, salah satunya mungkin yang dapat menyebabkan adalah sikat gigi yang terlalu keras. Itu juga dapat menyebabkan mudah sekali perdarahan. Jadi biasanya tipsnya
Sebenarnya sama saja, sikat gigi tetap harus rutin, namun pilihlah sikat gigi dengan bulu yang paling lembut atau ekstra soft ya. Jadi biasanya di pasaran tuh ada yang soft, mungkin Bapak bisa memilih yang ekstra soft itu satu. Kemudian yang kedua adalah pilih kepala sikatnya yang kecil juga, walaupun misalnya anak Bapak sudah usia misalnya 7-8 tahun, kan ada ya sikat gigi untuk 7-8 tahun, tapi kadang kepala sikatnya agak besar. Nah, itu kan akan menusuk bagian belakang giginya. Itu juga bisa menggunakan kepala yang lebih kecil. Kemudian sama saja untuk pembersihan giginya, kalau bisa harus selalu disikat setiap hari supaya juga tidak menyebabkan infeksi di rongga mulutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan kalau dengan anak dengan kondisi seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya dokter. Jadi tadi ya dok, karena ada beberapa resiko perdarahan ya pada pasien dengan hemofilia, tentu diupayakan alat yang digunakan untuk melakukan perawatan gigi juga selembut mungkin gitu ya dok ya. Dan cara yang digunakan juga kalau bisa selembut mungkin untuk menghindari keadaan-keadaan yang tidak diinginkan gitu ya dok ya. Baik, terima kasih dok. Boleh 2 pertanyaan lagi ya dok? Karena ini sepertinya Eh, diskusinya menarik sekali dok. Banyak sekali yang ingin tahu nih Moms and Dads tentang perawatan gigi susu dok. Izin saya bacakan lagi ya dok. Pertanyaan dari Ibu Dayu di Denpasar. Usia anaknya 9 bulan dok. Pertanyaan yang saya harus pilih ya Bu. Yang pertama sebetulnya sudah tadi disampaikan di materi ya dok tentang penggunaan fluoride. Jadi yang kedua pertanyaan yang diambil, kapan dikatakan gigi susu lambat tumbuh dan harus diintervensi segera? Silakan dokter. Baik, terima kasih banyak Bu Dayu untuk pertanyaannya. Mungkin yang nomor 2 itu kami dari Ikatan Anak Dokter Indonesia, Dokter Gigi Anak Indonesia ini memiliki suatu guideline bahwa kapan sih gigi anak harus sudah tumbuh di usia kapan gitu. Jadi misalnya contohnya gigi seri yang paling bawah, nomor gigi 2 gigi seri di bawah itu minimal dia harus sudah tumbuh 6 bulan sampai 1 tahun gigi itu. Nah, di usia 6 bulan itu kalau misalnya dia dinyatakan terlambat tumbuh, biasanya 1 tahun dari batas guideline yang diberikan. Kalau misalnya lebih dari 1 tahun, mungkin perlu dicek ke dokter gigi anak. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya dok. Ini pertanyaan yang terakhir ya dok ya. Ini dari Ibu Putri dari Pangkal Pinang, usia anaknya 8 bulan dok. Pertanyaannya, bisakah dijelaskan dok mengenai apa itu imunisasi gigi dan bagaimana prosedurnya? Kemudian bagaimanakah cara yang tepat untuk merawat gigi anak dengan kelainan jantung bawaan dok? Silahkan dokter. Karena mungkin kelainan jantung bawaan itu kan ada beberapa resiko komplikasi ya dok ya. Misalnya infeksi yang masuk ke saluran jantung kemudian mengakibatkan beberapa penyakit jantung lain ya dok ya. Seperti karditis dan lain-lain gitu. Silahkan dokter. Baik, terima kasih Ibu Putri. Jadi yang pertama, imunisasi gigi itu sama Bu dengan tadi ya, fluoride application. Topical fluoride application itu bisa juga disebut dengan imunisasi gigi. Jadi itu diberikan secara kayak di kuas dengan menggunakan kuasnya kayak kitek ya, dilapis itu biasanya sesuai dengan risiko karies gigi si anaknya. Risiko karies gigi anak itu beda-beda, ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Nah, biasanya yang paling tinggi risiko karies giginya 1 tahun minimal 3-4 kali diberikan imunisasi gigi. Tapi untuk risiko karies yang rendah, biasanya 1 tahun 2 kali biasanya diberikan. Atau 1-2 kali, itu tergantung. Nah, fluoride itu tadi kembali lagi dapat memperkuat si giginya, struktur terluar giginya untuk terhadap karies. Kemudian yang kedua, bagaimana cara yang tepat merawat gigi anak yang ada kelainan jantung bawaan. Baik, jadi beberapa anak dengan kelainan jantung bawaan itu dengan adanya infeksi sedikit pun di dalam rongga gigi dapat menyebabkan infeksi subendokarditis. Untuk perawatannya saya rasa kurang lebih sama ya dengan perawatan gigi anak normal. Jadi tetap harus bersih, tapi untuk
anak-anak dengan kelainan jantung bawaan tentu harus ekstra bersih sekali karena sedikit infeksi di dalam rongga mulut itu dapat menyebabkan kondisi jantung yang kurang baik. Nah, biasanya pasien-pasien dengan kondisi seperti ini, saya sarankan tidak hanya untuk menjaga kebersihan giginya di rumah, tapi biasanya di klinik gigi tentu kami akan memberikan proteksi tambahan tadi yang sudah saya ceritakan di slide, yaitu proteksi Fischer-Silan, karena walaupun kondisi giginya bagus, bersih, merawat gigi di rumah juga oke semua, tapi dengan adanya lekukan-lekukan dalam tentu akan menyebabkan infeksi tambahan. Nah, itu perlu disilan. Kemudian yang kedua adalah topical fluoride yang tadi imunisasi giginya tentu harus diberikan karena anak dengan kelainan jantung bawaan termasuk ke resiko tinggi. Jadi mungkin 1 tahun bisa 3-4 kali pemberian fluoride dan juga sama menggunakan apa tadi orthodontic appliance kalau memang giginya berantakan. Seperti itu. Baik, terima kasih sekali dokter untuk jawabannya. Tadi ternyata mungkin Mam Sendes tercerahkan juga nih dok tentang imunisasi gigi tadi ya dok ya mungkin jadi lebih jelas dan ternyata itu juga dianjurkan gitu ya dok ya untuk dilakukan sehingga Mam Sendes boleh nih untuk segera menghubungi dokter gigi anak terdekatnya gitu ya dok ya untuk bertanya lebih lanjut dan boleh untuk pengaplikasian imunisasi gigi tadi gitu ya dok ya. Baik. Selanjutnya ini tadi adalah pertanyaan yang terakhir ya dok ya dari diskusi tanya jawab kita pada malam hari ini. Memang sangat antusias sekali ini sepertinya Moms and Dads. Jadi saya juga mohon maaf apabila ada pertanyaan yang memang belum bisa ditanyakan pada malam hari ini ya dok ya. Mungkin jika dokter berkenan, boleh pertanyaannya kami akan kirimkan ke dokter ya dok ya dan akan boleh dokter jawab sehingga bisa disampaikan oleh tim dokter anakku di WhatsApp grup para peserta gitu. Boleh dokter? Boleh dok, silakan dok. Terima kasih banyak dokter. Baik, sekali lagi terima kasih atas jawaban-jawabannya juga dokter yang cukup jelas dan mudah-mudahan Moms and Dads jadi semakin tercerahkan gitu ya dengan materi pada hari ini. Nah, baik dokter, sebelum mengakhiri saya akan sedikit memberikan resume ya dok ya poin-poin dari pemaparan dokter pada malam hari ini. Jadi yang pertama adalah bahwa Moms and Dads gigi susu itu penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak selanjutnya. Jadi bukan hanya sekedar gigi sementara yang kemudian menjadi terabaikan perawatannya. Nah, pencegahan karies tadi dimulai sejak gigi pertama tumbuh melalui kebiasaan menyikat gigi dengan pasta gigi berfluoride 2 kali sehari dan tentu perawatan-perawatan gigi lainnya yang akan bermanfaat untuk pertumbuhan gigi anak selanjutnya. Kemudian juga jangan lupa Moms and Dads untuk batasi konsumsi gula, kemudian makanan-makanan atau minum-minuman yang tinggi gula gitu ya, terutama menjelang tidur untuk mencegah tadi gigi rapuh dan juga permasalahan gigi yang lainnya. Dan yang paling penting lagi, Moms and Dads bahwa orang tua berperan paling penting ya dalam membentuk kebiasaan kebersihan gigi anak dan memastikan kunjungan rutin ke dokter gigi anak tadi dianjurkan kurang lebih setiap 6 bulan sekali gitu ya. Dan boleh dimulai untuk kunjungan pertama ke dokter gigi anak dimulai dari sejak gigi pertamanya tumbuh. Nah, kemudian yang paling penting lagi bahwa gigi susu yang sehat adalah merupakan fondasi gigi permanen yang kuat dan juga senyum anak yang percaya diri di kemudian hari. Jadi jangan meremehkan perawatan gigi susu anak ya, Moms and Dads. Setelah mendengar diskusi pada hari ini, pemaparan dari dokter hari ini, semoga Moms and Dads juga semakin mempunyai atensi gitu untuk melakukan perawatan gigi susu anak di rumah. Nah, baik Dokter Hedi, walaupun pemaparannya tadi sudah super jelas dok, tapi boleh nih dok sedikit diberikan take home message untuk moms and dads ya, atau hal-hal penting yang perlu orang tua ingat dan kerjakan yang berkaitan dengan perawatan gigi susu. Silahkan dokter. Baik, terima kasih banyak Dokter Gidi. Iya, jadi moms and dads, jadi gigi susu ini sangat penting untuk dijaga karena kenapa? Dia adalah prediktor untuk pertumbuhan gigi permanennya dan hingga dewasa nanti. Jadi kebiasaan yang moms and dads berikan dari kecil itu tentu nanti akan berpengaruh sampai si anak menjadi dewasa kelak hari dan juga membantu si anak dalam menjaga kebersihan giginya. Jadi hal yang paling mudah untuk menjaga supaya gigi susu tidak mudah rapuh tentu adalah memastikan
kebiasaan sikat gigi yang baik di rumah. Dan juga tadi ada beberapa ya yang sudah saya paparkan adalah menjaga untuk keseimbangan antara faktor yang melindungi dan faktor yang menyebabkan penyakitnya. Jadi moms and dads tentu minta tolong juga untuk selalu memperhatikan kesehatan gigi anaknya di rumah. Mungkin sekian dari pemaparan saya juga, dan terima kasih untuk kesempatannya pada hari ini, dan juga mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Dokter Hedi take home message-nya dan terutama materinya yang luar biasa dan juga terima kasih untuk kesediaannya menjawab pertanyaan-pertanyaan Moms and Dads yang banyak tadi ya Dok ya, karena seru sekali diskusinya. Nah, Moms and Dads, Dokter Hedi dan juga seluruh peserta, selesai sudah acara webinar agar gigi susu tak cepat rapuh, perawatan gigi anak di rumah pada malam hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas kesediaan para narasumber dan juga peserta pada malam hari ini. Tentunya saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembawaan moderator pada malam hari ini. Dan untuk Moms and Dads, jangan lupa untuk terus mengikuti rangkaian kegiatan Dokter Anakku karena di situ sangat banyak edukasi-edukasi kesehatan, bukan hanya tentang kesehatan gigi anak, tapi juga kesehatan anak lainnya, kesehatan kulit, objin, dan lain sebagainya yang sangat bermanfaat untuk Moms and Dads. Saya, Dr. Jili Adibia, undur diri dan mengembalikan acara kepada MC Ibu Asyanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, begitulah sudah selesai acara kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak Dr. Heidi atas pemaparan dan jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih kepada Dr. Jidi yang sudah memoderatori ya webinar ini. Dan juga terima kasih kepada Moms and Dads semuanya atas kontribusi pertanyaan-pertanyaannya yang membuat diskusinya seru. Dan atas nama Dokter Anakku, saya mohon maaf jika ada kekurangan-kekurangan dan saya mohon diri juga. Semoga kita bisa ketemu lagi di acara Dokter Anakku berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bye-bye.